Nanti kita akan membahas request dari beberapa rekan ya. Ini kaitannya dengan masalah penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya. Semoga di kesempatan sore hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore hari ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan membahas request dari beberapa rekan ya. Ini kaitannya dengan masalah penghasilan. Nanti akan kita ulas dan kita bahas mengenai estimasi pendapatan beternak enrok dengan total populasi sekitar 200 ekor indukan. Nah, nanti ya rekan-rekan semuanya, kita akan ulas bersama-sama. Nanti kita akan jabarkan untuk cara kami menghitung masalah perolehan jumlah DOI-nya. Nah, kalau di kandang kami menggunakan metode perpetarangan. Karena kita tahu ya, untuk kandang kami ini memang menggunakan penetasan alami. Jadi kita menghitungnya itu acuannya adalah jumlah indukan yang mengerami di setiap petarangan. Langkah awal rekan-rekan semuanya yang kami lakukan adalah menyamakan jumlah telur yang ada di petarangan. Kita melakukan sortir ya untuk masalah jumlah telurnya yang nanti akan dierami oleh indukan-indukan tersebut. Makanya untuk kami ini ya, di seluruh petarangan yang ada ini, untuk jumlah telurnya itu hampir sama. Nah, untuk petarangan yang ada di tengah ini ya, ini karena ukurannya condong sempit, itu kita kasih untuk telurnya berjumlah sekitar 16 butir telur. Dan nanti untuk yang paling ujung selatan sana ya, itu kita kasih untuk telurnya berjumlah 18 butir telur. Nah, ini kaitannya untuk masalah jumlah butir telur ini ya, karena untuk petarangan yang tengah dan juga yang paling ujung selatan itu berbeda dari segi ukurannya. Makanya untuk yang petarangan agak luas kita kasih untuk jumlah telurnya itu agak banyak. Langkah berikutnya rekan-rekan semuanya, setelah kita menyamakan ya untuk masalah jumlah yang telur ya, jumlah telur yang dieram itu tadi, baru kita mengalkulasi. Nah, untuk mengalkulasi itu kita cukup mengambil 30% dari jumlah total populasi indukan yang ada. Nah, kalau untuk kami ya, itu sekitar 200 ekor. Itu kalau kita ambil sebanyak 30%-nya, itu sekitar 60 indukan yang mengerami. Nah, tapi dengan catatan ya rekan-rekan semuanya, estimasi ini berlaku untuk indukan-indukan yang dalam kondisi produktif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam beternak enrok itu ya, ada juga masalah kendalanya. Kendala itu ya biasanya terjadi karena adanya indukan-indukan itu yang mengalami proses mabung. Nah, dari telur yang sudah kita kondisikan tadi itu ya, kita tinggal mengestimasi untuk jumlah telur yang nantinya akan menetas. Dari 16 sampai 18 butir telur tadi itu ya, kita bisa memprediksi bahwasanya untuk tetasan yang nanti akan dihasilkan ya tentunya kita mengambil estimasi sekitar 14 ekor DOE. Kenapa? Karena yang jelas yang 3 ya atau yang 4 butir telur tadi itu mungkin saja ada kegagalan di dalam masa pengeraman indukannya. Berarti kalau kita kalkulasi ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya 14 butir telur kita kalikan dengan 60 petarangan ya, akan kita jumpai untuk angkanya sekitar 840. Nah, itulah untuk estimasi jumlah DOE yang dihasilkan dari 200 ekor indukan.
Nah, sekarang untuk masalah rupiahnya ya, rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk rupiah ini bisa kita sesuaikan dengan harga penjualan di daerah kita masing-masing. Kalau di daerah kami untuk harga saat ini ya, berkisar antara 11.000 sampai 12.000. Nah, itu untuk usia DOE ya, kita perkirakan kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya rekan-rekan semuanya, apakah untuk indukan-indukan tadi itu mampu melakukan proses pengeraman sebanyak 30%? Nah, ini pengalaman saya ya, untuk estimasi itu berkisar kurang lebih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam beternak endok pembibitan ini, kendala yang ada itu biasanya pada masalah mabung. Kita tahu ya, untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk siklus mabung ini atau bodol bulu ya, itu mutlak terjadi per 1 tahun sekali. Makanya jangan kaget juga ya, untuk rekan-rekan semuanya, ketika untuk indukan-indukan kita ini tidak melakukan proses kawin ataupun bertelur ya, biasanya ada indikasi masalah mabung. Nah, dari 200 ekor indukan tadi itu ya rekan-rekan semuanya, ketika yang 60 ekor itu proses mengerami, tentunya masih tersisa sekitar 140 ekor indukan. Mungkin di jumlah ini ya, ada indukan-indukan yang sedang mengalami proses bertelur dan juga ada yang lagi dalam proses kawin. Makanya untuk estimasi tadi itu ya, kita berharap ketika yang 60 ekor tadi itu habis mengerami, untuk yang 140 ekor ini bisa menyusul melakukan proses pengeraman. Sehingga untuk masalah estimasi ini ya rekan-rekan semuanya, kita berharap untuk bisa berjalan per 1 bulan sekali. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk masalah estimasi ini cukup kita ambil 30% saja, dan saya yakin untuk 30% indukan ya yang mengerami itu akan mampu menutup biaya pakan dan juga masih ada sisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan. Kita tidak harus bermuluk-muluk ya rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena yang jelas di dalam beternak endok pembibitan ini banyak sekali untuk masalah kendala-kendalanya. Terutama tadi sudah saya sampaikan ya, kendala mabung dan juga kendala masalah rangsum pakan. Karena yang jelas ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya masalah rangsum pakan ini akan sangat berpengaruh sekali dengan hasil telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita. Mungkin ada sebagian rekan peternak ya yang mengatakan untuk pendapatannya itu luar biasa sekali, bahkan hanya dengan beberapa gelintir indukan saja ya, itu sudah bisa menghasilkan berpuluh-puluh juta atau jutaan per bulan. Nah, makanya untuk rekan-rekan semuanya ya, kita harus pandai-pandai sekali untuk bisa mencerna dengan akal sehat kita ya, mengenai masalah estimasi pendapatan di dalam beternak endok dengan sistem pembibitan ini. Jangan terpancang ya dengan satu konten atau satu wacana ya. Silakan diperbandingkan dengan wacana konten yang lain ya, dan dinilai antara masuk akal dan tidaknya. Kita tidak ingin ya rekan-rekan semuanya, karena terprovokator dengan hasil yang luar biasa katanya, kita langsung ikut-ikutan untuk menekuni usaha ternak endok ini. Silakan dinalar ya dengan akal sehat, apakah untuk yang dikatakan tadi itu atau yang saya katakan ini ya masuk di akal atau tidak. Nah, itu tadi ya rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai masalah estimasi perolehan DOE yang ada di kandang tower. Semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya saja. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.